Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya dimanapun Anda berada selalu dalam penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Untuk memulai setiap pekerjaan dan aktivitas kita di dalam satu hari ini, mari kita melandaskannya melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami sangat mengucap syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar setiap firman-Mu boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman yang menjadi landasan kita, yang akan kita dengarkan di dalam satu hari ini, terambil dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Berbunyi, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengarkan dari surga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan saat kita melakukan apa yang benar di mata orang, kadangkala perbuatan benar dan baik itu belum tentu baik di mata orang lain. Apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar belum tentu benar di mata orang lain, belum tentu baik juga di mata orang lain. Orang mengatakan bahwa saat kita melakukan apa yang baik dan benar, pasti selalu ada orang yang memandang atau menganggap remeh, memandang dengan sebelah mata, apalagi kalau kita melakukan hal apa yang tidak baik, apa yang salah di mata orang lain. Kadangkala dengan hal-hal demikian, kita sebagai manusia menjadi takut untuk melakukan apa yang baik dan benar. Kita takut dengan komentar-komentar orang lain yang sama sekali tidak mengerti bagaimana perjuangan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Orang kadang hanya memandang kita memang benar-benar harus melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak orang lain. Tetapi kita tidak memikirkan dampak apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Ini yang menjadi sulit, Bapak Ibu. Dalam bahasa kini bisa disebut dengan people pleaser. Artinya orang yang tidak dapat menolak jika ada orang lain yang meminta bantuan. Kita takut kalau ada penolakan, ada perasaan yang tidak enak yang kita rasakan, tanpa memikirkan bahwa kita sendiri pun tidak nyaman melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam nats kali ini kita diingatkan supaya kita tetap melakukan apa yang baik dan benar, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan hal yang baik untuk mencari kemuliaan Tuhan. Kita harus merendahkan diri dengan pencapaian yang kita buat, meskipun belum tentu diterima oleh banyak orang. Meskipun belum tentu diterima oleh di halayak orang banyak. Kita harus yakin bahwa apapun yang menjadi pekerjaan tangan kita, kita harus sadar bahwa landasan kita hanyalah Tuhan. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran, kita harus menyerahkan segala ketakutan kita, serta apa yang menjadi pergumulan kita hanya kepada Tuhan saja. Ini menjadi penting bagi kita umat Kristen, bagaimana seharusnya menyerahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Supaya apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Selain itu, dikatakan juga bahwa di balik kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, terlebih khusus kita harus mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Apa yang tidak benar di mata orang lain, terlebih khusus apa yang tidak baik di mata Tuhan. Dan itulah yang harus kita tunjukkan kepada orang lain, supaya kita menjadi cerminan terhadap orang lain, serta boleh menjadi jembatan berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Kristus, mari menjadi orang yang hanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan dengan kasih mau menempatkan wajahnya di atas kita, mau memberikan kasih karunia terhadap kita umatnya yang melakukan kesalahan dan dosa. Sehingga kasih karunia Tuhan
yang tidak berkesudahan selalu melingkupi kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan di dalam hari ini. Kiranya apapun yang menjadi firman-Mu dan menjadi nats pada hari ini, boleh menjadi pegangan kami, boleh menjadi dasar kami untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kekuatan dan mampukanlah kami melakukan apa yang baik dan benar terhadap orang-orang lain, dan juga terlebih khusus apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami, menguatkan kami untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan tangan kami di dalam satu hari ini, supaya kami boleh menjadi jembatan berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan mengampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh mengenal Engkau di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan saudara-saudara dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.